Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah, dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 84. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pada awalnya merupakan jenis pajak pusat. Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang efektif berlaku sejak tahun 2001, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang cukup besar. Namun demikian, pelimpahan kewenangan dari sisi expenditure assignment tersebut ternyata belum disertai dengan penyerahan kewenangan yang memadai dari sisi penerimaan atau revenue assignment. Sebagai akibat dari mismatch antara kewenangan pengeluaran dan penerimaan ini, pemerintah daerah menjadi sangat tergantung kepada dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dan dampak dari ketergantungan tersebut, pemerintah daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien, karena merasa semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah pusat, dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah, karena merasa tidak dibebani dengan pajak dan retribusi. Dalam rangka mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat terus berupaya meningkatkan kemampuan fiskal daerah, dengan mengkaji basis-basis pajak yang cukup potensial dan secara kriteria tepat untuk dijadikan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan hal tersebut, agenda untuk menyerahkan PBB sebagai salah satu basis pajak daerah adalah upaya yang tepat untuk meningkatkan taxing power daerah. Hal ini disebabkan dari segi basis pajak, PBB tidak memiliki mobilitas tinggi, sehingga memudahkan pemerintah daerah untuk memungutnya. Selain itu, pembayar pajak juga tidak mungkin untuk merelokasi asetnya dari satu daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Menurut laporan Asian Development Bank atau ADB tahun 2008, PBB dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen pertumbuhan fiskal, karena PBB dapat digunakan untuk meningkatkan persaingan antar daerah, serta meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, pemberlakuan PBB juga dapat bertambah lebih baik terhadap penggunaan lahan dan pengelolaan tingkat kepadatan suatu daerah. Dengan peralihan PBB dari semula pajak pusat menjadi pajak daerah, tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dipungut. Jumlah pungutan akan meningkat karena pungutan PBB sekarang hanya akan masuk ke kas pemerintah daerah. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada suatu kabupaten atau kota dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 3. Keputusan bupati atau wali kota yang mengatur pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten kota yang dimaksud. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan,
Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, termasuk dalam pengertian bangunan adalah yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 2. Jalan tol, 3. Kolam renang, 4. Pagar mewah, 5. Tempat olahraga, 6. Galangan kapal, dermaga, 7. Taman mewah, 8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan ke-9 menara. Menurut Siahaan, penggunaan kata dan atau pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana ditetapkan bahwa yang menjadi objek pajak PBB Perdesaan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Mengandung arti ada 3 kemungkinan objek pajak, yaitu bumi saja, bangunan saja, serta bumi dan bangunan. Objek pajak yang berupa bumi dapat saja dengan mudah ditemui, misalnya tanah kosong, sawah, kebun, ladang, dan objek sejenis lainnya. Objek pajak yang berupa bumi dan bangunan juga dapat dengan mudah ditemui, misalnya rumah yang berdiri di atas bidang tanah, bangunan gedung beserta tanah, tempat bangunan berdiri, dan objek sejenis lainnya. Mungkin yang sedikit sulit dipahami adalah adanya objek pajak yang hanya berupa bangunan tanpa bumi. Lebih lanjut, menurut Siahaan, pengenaan PBB atas objek pajak yang berupa bangunan saja memang dimungkinkan, walaupun dalam prakteknya hal ini jarang ditemui. Satu hal yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan objek pajak bangunan saja tidak berarti bangunan dimaksud tidak melekat atau dibangun di atas tanah atau perairan. Bangunan tersebut pada dasarnya melekat secara tetap di atas tanah, tetapi pemilikan dan atau penguasaan atas bangunan dimaksud berbeda dengan pemilikan dan atau penguasaan tanahnya. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini. Misalnya pada sebidang tanah dimiliki oleh Tuan A, di mana di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan yang dimiliki oleh Tuan B. Pendirian bangunan tersebut didasarkan pada perjanjian dan izin yang diberikan oleh Tuan A kepada Tuan B, di mana seluruh tanah tetap dimiliki dan dikuasai oleh Tuan A, termasuk kewajiban pembayaran pajak juga ada pada Tuan A. Tuan B diizinkan untuk mendirikan bangunan dan memanfaatkannya dengan ketentuan pajak atas bangunan dimaksud harus ditanggung oleh Tuan B. Dalam kasus ini dimungkinkan pengenaan PBB yang akan ditanggung Tuan A dan atas bangunan dikenakan PBB yang akan ditanggung oleh Tuan B. Apabila hal ini dilakukan, maka akan ada 2 objek pajak yang terpisah, yaitu objek pajak berupa tanah saja dan bangunan. Bukan objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang 1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. 2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Termasuk pengertian hutan wisata adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian berarti pada pengenaan PBB pedesaan dan perkotaan, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah NJOP. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan 3 alternatif cara, sebagaimana berikut. 1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak yang lain, yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama, dan telah diketahui harga jualnya. 2. Nilai perolehan baru, yaitu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada dasarnya, penetapan NJOP adalah 3 tahun sekali. Hanya saja, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat diterapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh bupati atau wali kota. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan besaran NJOP TKP yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing, dengan ketentuan minimal 10 juta rupiah. Besaran NJOP TKP ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Menurut Syara'an, NJOP TKP merupakan suatu batas NJOP di mana wajib pajak tidak terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki objek pajak yang nilainya di bawah NJOP TKP, maka wajib pajak tersebut dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang memiliki objek pajak yang nilainya melebihi NJOP TKP,
Maka penghitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih dahulu mengurangkan NJOP dengan NJOP TKP. Tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, kabupaten atau kota. Sehingga setiap daerah, kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang. Sebagai contoh tarif pajak bumi dan bangunan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah. 1. Tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan ditetapkan sebagai berikut. A. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. B. Untuk NJOP di atas 1 miliar ditetapkan sebesar 0,2% per tahun. 2. Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50% dari tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan, sehingga menjadi sebagai berikut. A. Untuk NJOP sampai dengan 1 miliar ditetapkan sebesar 0,05% per tahun. B. Untuk NJOP di atas 1 miliar ditetapkan sebesar 0,1% per tahun. Perhitungan pajak bumi dan bangunan. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Secara umum, perhitungan pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah sebagai berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Sama dengan tarif pajak dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Sama dengan tarif pajak dikali NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP. Sebagai contoh, wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual 300.000 per meter persegi. Bangunan seluas 400 meter persegi dengan nilai jual 350.000 per meter persegi. Taman seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 50.000 per meter persegi. Pagar sepanjang 120 meter dengan tinggi rata-rata pagar 1,5 meter dengan nilai jual 175.000 per meter persegi. Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut. 1. NJOP bumi 800 dikali 300.000 sama dengan 240 juta. 2. NJOP bangunan rumah dan garasi sama dengan 400 dikali 350.000 sama dengan 140 juta. B. Taman 200 dikali 50.000 sama dengan 10 juta. C. Pagar 120 dikali 1,5 dikali 175.000 sama dengan 31.500.000. Total NJOP bangunan 181.500.000. NJOP TKP sama dengan 10 juta. Nilai jual bangunan kena pajak sama dengan 181.500.000 dikurangi 10 juta sama dengan 171.500.000. Jadi nilai jual objek pajak kena pajak adalah 411.500.000. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah 0,2%. PBB terutang 0,2% dikali 411.500.000 sama dengan 823.000.
Saat terhutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terhutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada bupati atau wali kota, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. Selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP, bupati atau wali kota menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Bupati atau wali kota dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut. 1. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur tertulis oleh bupati atau wali kota sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.